Eh, Kak Alia, ini materinya itu ya apa? Review 2 ya atau apa? Halo, cek. Waduh. Halo, Kak Alia. Iya Kak. Materinya review 2, materinya apa ya? Lupa sih. Materinya review 2 Iya. kesetimbangan kimia ya. Oh ya, review 2 ya. Oke. Maaf sekolah med semua ya, sebentar ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah med semua, selamat sore ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ya, oke. Semoga sekolah med semua di sini dalam keadaan yang sehat ya, dalam kabar yang baik dan sehat semuanya ya. Baik, sekolah med di sini kita langsung mulai ya, Kakak. Kita mulai tadi sudah diawali dengan doa juga. Kakak langsung tampilkan dulu mungkin materi kita di sini adalah review 2 ya, review 2 kesetimbangan kimia ya. Kita langsung ke materinya aja ya. Review 2 kesetimbangan kimia. Benar ya, berarti kita sudah belajar bab kesetimbangan ya. Harusnya ya, bab kesetimbangan belum ya. Berarti ntar mungkin nanti akan kita bahas ya untuk bab kesetimbangan. Untuk hari ini kita review dulu sekolah med ya. Review soal-soal terkait dengan kesetimbangan kimia. Ya. Kita sambil sekolah med yang pertama di sini soalnya untuk reviewnya tentang kesetimbangan ya. Oke. Kita sambil kali ya untuk mengerjakan dan nanti untuk materinya sekalian di pembahasannya saja ya sekolah med ya. Baik, untuk nomor 1 di sini dalam ruang tertutup, karbon dibakar dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida sesuai reaksi titik 2 itu ya, reaksinya belum setara. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah yang ditanya nilai K-nya sekolah med, nilai KC lebih tepatnya. Karena di soalnya ada KC-nya gitu ya. Oke, di sini suara kakak mungkin cukup jelas ya sekolah med ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, ya oke. Silakan sekolah med ya kalau belum ya. Masuk kakak silakan dicoba dijawab mungkin ya untuk soal ini ya. Kakak kasih polling aja lagi ya. Kita pakai polling aja nih untuk menjawab soalnya. Ini kan sebenarnya sudah pernah dibahas ya materinya, maksudnya sudah pernah dipelajari waktu dulu kelas 11, semester 1. Ya cukup lama mungkin ya. Mengingatkan aja sekolah med sambil mengerjakan boleh. Waktunya 1 menitan kali ya, maksimal 2 menit ya. Di sini ada banyak kayaknya soalnya nih. Oke, kita fokus ke yang ini aja dulu ya. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Rumusnya mudah aja, KC atau KP, rumusnya sama, yaitu prinsipnya kanan per kiri pangkat koefisien. Seperti itu sekolah med ya. Kanan per kiri pangkat koefisien. Nah gitu. Jadi kalau kakak coba tuliskan di bagian bawah sini mungkin ya. Ini kita ini dulu ya. Maaf kepencet soalnya sekolah med. Kalau kakak tuliskan rumusnya sekolah med di sini ya. Prinsip rumusnya mudah aja yaitu KC ya, karena yang ditanya KC sama dengan konsentrasi ya yang di sebelah kanan. Nah, konsentrasi produk ya atau yang di sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien. Sebenarnya nanti hasil kalinya ya. Hasil kali konsentrasi yang sebelah kanan pangkat koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi yang di sebelah kiri. Jadi kanan per kiri dipangkatin juga koefisien. Itu sekolah med ya. Nah, jadi kanan per kiri pangkat koefisien. Hasil kalinya ya. Hasil kali. Jadi nanti seperti ini kurang lebih. Hal yang perlu diingat sekolah med dalam hal ini penting sekali kita mengingat nih kakak merahin kali ya. Karena penting nih. Solid dalam kurung S ya yang wujudnya S, fase S, dan satu lagi kakak singkat-singkat aja ya, liquid. Nah, yang fasenya liquid. Solid dan liquid S dan L kalau fasenya wujudnya S sama liquid ini dua-duanya diabaikan ya, diabaikan gitu sekolah med. Jadi nggak pakai dia di rumusnya, nggak pakai solid dan nggak pakai liquid ya. Gitu ya. Oke, gini sekolah med ya.
Dah, jadi mungkin nanti terjawab lah ya. Yang mana kira-kira jawabannya yang benar. Oke, sudah lewat 2 menit. Kita cukupkan dulu pollingnya ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo silakan yang mau nambahkan jawaban boleh. Baik, sudah cukup dulu ya. Kita cukupkan pollingnya. Terima kasih semua yang sudah menjawab yaitu 31 orang nih ya. Paling banyak jawabannya yang D. Nah, di sini kalau kita langsung bahaskan ya, yang mana yang benar. Untuk yang A, oh maaf, ini nomor 3 nih. Aduh, kakak salah ini nih. Kok dia bergerak sendiri kayaknya ya. Mohon maaf sekolah mate, tadi nulisnya salah nih. Ya. Ini kalau dari pertanyaan sebentar ya kakak lihat chatnya dulu ya. Dari Fahmi, bukan problem set ya Fahmi ya, ini soal review. Soal review kesetimbangan ya. Kemudian kalau yang lain udah ya tadi ya. Oke. Dari Siti jawabannya yang C. Maaf sekolah met tadi kakak nulisnya di slide ketiga itu ya. Kita sederhanakan aja kali di sini ya. Jadi KC nanti sama dengan konsentrasi yang di sebelah kanan dipangkatin dengan koef gitu tadi ya, dibagi konsentrasi yang di sebelah kiri juga dipangkatin koef ya. Ingat tadi fasenya langsung aja di sini ya, solid dan satu lagi liquid. Solid dan liquid di sini diabaikan. Nah, gitu sekolah mit ya. Baik, kalau kita langsung ini reaksinya sederhana sekali. C solid, oh diabaikan, coret aja gitu sekolah mit ya. Biar ingat kalau dia diabaikan. Ditambah O2 gas. Nah, ini menjadi bolak-balik gitu ya. Bolak-balik menjadi CO. Gas juga. Sebenarnya sih maksud kakak dicoret nanti biar kita nggak lupa ya bahwasannya dia nanti tidak digunakan. Nah ya dalam rumusnya. Jadi ini diabaikan gitu ya. Gitu ya. Dah. Kita lanjut. Berarti yang digunain gas aja. Selain solid dan liquid kita gunakan ya. Maka nilai Kc sama dengan konsentrasi yang di sebelah kanannya siapa? Konsentrasi CO dibagi dengan konsentrasi yang di sebelah kirinya yang dipakai cuma O2 aja yang wujudnya gas. Pangkatnya masing-masing, oh belum setara nih, disetarakan dulu sekolah mit ya. Disetarakan jadi pakai cara coba-coba aja. C-nya 1, C-nya 1. O-nya 2, ini O-nya masih 1. Jadi kita hindarin pecahan ya. Kita hindarin pecahan, maka yang di kanan dikali 2 nih. Nah, supaya setara, kanan kali 2, kemudian C-nya yang sebelah kiri kali 2 juga. Tapi kan dia diabaikan ya. Oke, berarti di sini yang dipangkatin 2 siapa? Yang dipangkatin 2 adalah CO gitu ya. Selesai. Dah, ini rumusnya nih, rumus KC-nya. Maka jawaban yang benar adalah CO pangkat 2 per O2. Ya, betul sekali nanti yang menjawab yang D. Ya, seperti itu sekolah mit ya. Jawabannya justru yang D. Tadi jawaban paling banyak apa ya? Ya, betul sekali. Jawabannya paling banyak tadi yang D. Oke, paham kali ya? Seperti itu sekolah mit ya. Jika ada pertanyaan sekolah mit boleh disambil. Gitu ya, kita sambil pembahasan materinya di konsep pembahasannya aja ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut nih. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disambil. Dari sebentar nih, kakak lihat chatnya lagi ya. Dari Farid kak, soalnya mana tadi kakak nggak sengaja tadi dia kepencet tadi kakak kayaknya ya. Mohon maaf Farid ya. Tadi soalnya barusan ditampilin. Lanjut dulu ya. Dari siapa lagi nih? Muhammad Aji. Kak, tetapan keseimbangan itu gradien perubahan grafik reaktan dan produk ya kak ya. Di sini untuk tetapan kesetimbangan sebenarnya sih kalau dibilang gradien menurut kakak sih kurang tepat ya. Jadi ini sebenarnya dia sih sederhana aja tetapan kesetimbangan itu dari Goldberg nanti dan Wage ya kalau nggak salah tuh namanya ya, menemukan bahwasannya hasil perbandingan konsentrasi saat setimbang produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien ternyata untuk reaksi kesetimbangan secara umum itu nilainya tetap gitu ya. Reaksi kesetimbangan tuh hasil bagi atau perbandingan produk kanan per kiri pangkat koefisiennya nilainya selalu tetap gitu sekolah mit. Selama suhunya tetap gitu ya. Jadi gitu aja tuh tetapan kesetimbangan itu sebenarnya hanya
suatu konstanta nilai perbandingan konsentrasi kanan per kiri. Nah, ini tadi rumusnya ya kan. Pangkat koefisien masing-masing nilainya tetap. Penemuan Goldberg dan Wage itu kemudian disebut namanya konstanta atau tetapan kesetimbangan. Paham kali ya? Kan dia tetapan karena memang nilainya tetap terus nih selama suhunya tidak dirubah. Nah, gitu. Mau ngubah-ngubah konsentrasi berapa gitu, hasil perbandingan kanan per kirinya pasti selalu tetap. Relatif gitu ya, tetap lah bahasanya gitu. Paham ya dari Aji ya, seperti itu ya. Kalau ada lagi pertanyaan silakan boleh dari Ahmad Gunardi. Lupa materi kesetimbangan Kak. Kita sambil bahas materinya ya. Ini yang perlu diingat tadi KC, kanan per kiri pangkat koefisien, solid dan liquid diabaikan. Itu ya. Dari siapa lagi? Dari Muhammad Aji lagi ya Kak. Tetapan simpan itu tadi udah ini tadi ya. Gradien perubahan dalam grafik reaktan produk. Kalau dalam grafik reaktan produknya nanti nilai saat setimbang dia tetap gitu ya. Grafiknya gitu jumlah zatnya dia tetap gitu. Kalau disebut gradien mungkin nanti bisa dihitung gradiennya tapi sebenarnya bukan ke sana ya. Yang kakak pahami itu hasil perbandingan kanan per kirinya selalu tetap. Maka disebut namanya tetapan. Itu skala Met ya. Kita lanjut. Oke Kak, mantap ya. Dari Aji Anggun, Kak itu yang produk CO apa yang C dan O? Produknya CO. Nah, ya. C dan O2 ini namanya reaktan. Nah, gitu ya, bisa dibedakan ya Anggun ya. Kanan produk, kiri reaktan. Kanan kiri panahnya ya. Tanda panahnya bolak-balik atau menandakan kesetimbangan ya. Kemudian kalau kita lanjut lagi, ada pertanyaan lagi, cukup kali ya, habis. Oke, kita lanjut langsung yang nomor 2. Ini soalnya agak banyak nih sekolah Mit, kita lanjut cepet ya. Nomor 2, di sini boleh 1 menitan aja kali ya, atau semenit lebih boleh lah. Semenit 30 detik kali ya. Nomor 2, bagi yang ingat caranya ya. Boleh menggunakan catatan ya, catatannya atau ada buku atau yang lain-lain, searching Google juga boleh ya kalau mau ya. Untuk materinya ya gitu. Untuk mengerjakan nomor 2 nih. Manfaatin semua media yang ada kalau sekolah Meet mau boleh ya. Untuk mengerjakan nomor 2. Pada suhu tertentu, tetapan kesetimbangan ini reaksinya PCl5 menjadi PCl3 tambah Cl2 adalah 2. Oh, udah diketahui Kp-nya. Kp-nya sama dengan 2 gitu ya. Jika diketahui pada kesetimbangan, tekanan parsial PCl3 adalah 3 Tm. Maka perbandingan tekanan parsial PCl5 dengan Cl2 dalam kesetimbangan tersebut adalah yang ditanya perbandingan tekanan parsial ya si PCl5 dengan Cl2. Seperti itu sekolah Mit ya. Oke. Silakan sekolah Mit dicoba jawab. Waktunya 1 menit 30 detik aja kayaknya ya. Di sini rumusnya tetap sama sekolah Mit seperti tadi yang KC. Kalau kakak tuliskan di bawah, maka di sini KP nanti sama dengan, cuman bedanya adalah nilai dalam perhitungannya. Beda ya. Kalau KC menggunakan nilai konsentrasi, sedangkan KP menggunakan nilai tekanan parsial. Gitu ya. Jadi KP sama dengan P, tekanan parsial tetap kanan per kiri gitu ya. Nah, tekanan parsial yang kanan adalah PCl3. PCl3 dipangkatin, sebenarnya di P besar harusnya ya. Dipangkatin koefisien 1. Dikali masih tekanan parsial yang kanan, yaitu Cl2 dipangkatin 1 juga. Karena koefisien 1 gitu ya. Dibagi yang di sebelah kiri. Yang sebelah kiri adalah PCl5. Baik sekolah Mate, kita cukupkan dulu pollingnya ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Habis waktunya ya. Kita cukupkan dulu sekolah Mate ya. Oke. Sudah ya. Baik, ini terima kasih semuanya 28 orang yang menjawab. Di sini yang paling banyak jawabannya yang benar adalah maaf. Yang paling banyak menjawab yang E ya. Selebihnya C, B, dan D. Tidak ada yang menjawab A ya. Maka dari sini kalau kita lanjutkan tetap rumusnya kanan per kiri. Tadi ya kayak tadi. Kirinya siapa? PCl5. Tekanan parsial daripada PCl5 gitu ya. P ini menandakan tekanan ya. Tekanan parsialnya. Dipangkatin berapa? Pangkatnya 1 juga karena koefisiennya 1. Gitu ya. Kemudian sekolah Med tinggal kita hitung saja di sini. Maka
KP-nya masukkan, KP-nya. Nah, KP-nya nilainya adalah 2 gitu ya. KP nilainya 2. 2 sama dengan tekanan parsialnya saat setimbang sudah ada sekolah mid yang PCL3 sudah ada ya. PCL3 nilai tetapan maaf, tekanannya saat setimbang adalah 3 atm. Langsung ya, masukkan tekanan parsial PCL3 berarti P dari PCL3 yaitu 3 atm, 3 gitu ya, dikali di sini kan berarti tinggal tekanan parsial daripada CL2 dibagi ya, ini CL2 ya, dibagi dengan tekanan parsial daripada si PCL5. Nah, gini ya. Oke, sudah. Nah, begini berarti nanti di sini yang diminta perbandingan PC5 dengan CL2. Maka tinggal kita balik aja atau kali silang ya. Nah, dari sini kalau dibalik atau dikali silang, maka akan diperoleh tekanan parsial daripada PCL5 dibanding gitu ya dengan tekanan parsial CL2 sama dengan ini hasil kali silangnya nanti adalah 3/2 ya. 3/2 gitu. Selesai ya. Berarti perbandingannya adalah 3/2. Selesai. Nah, ya jawabannya yang mana? 3/2 atau 3/2 aja langsung ya. 3/2 yang E gitu. Oke. Baik, seperti itu sekolah mid ya. Ya, betul sekali jawaban yang paling banyak yang E ya. Jawabannya juga yang benar adalah yang E. Seperti itu sekolah mid ya. Kalau ada pertanyaan boleh disambil sekolah mid di kolom komentarnya ya. Dari Anggun tadi sudah ya, Fahmi salah pencet. Oke, nggak apa-apa Fahmi ya. Dari Retno, KP semua wujud bisa Kak. KP nanti hanya menggunakan fase gas. Ya. Oh, tadi Kakak lupa nih ngecek ya. Benar ya, gas. Gas, gas. Nah, tadi kalau KP hanya menggunakan fase gas saja ya yang memberikan tekanan nanti tekanan parsial gas. Kalau KC kita pakai semuanya. A maksudnya sisanya ya, selain solid dan liquid, yaitu aqueous atau larutan dan juga tadi satu lagi apa tadi ya, gas ya. Jadi satu lagi gas. Baik, seperti itu ya Retno ya. Kalau ada pertanyaan lagi sekolah mid boleh disambil. Kalau tidak ada kita sambil lanjut ya, disambil aja lagi pertanyaannya ya. Kak tadi gimana Kak dapat 3/2-nya? 3/2-nya tinggal dihitung secara matematik aja ya Safir ya dari rumusnya. Di sini kan 2 sama dengan 3 dikali PCL2 per PCL5 gitu ya. Nanti kan tinggal kali silang aja ya. PCL5-nya ke atas sedangkan PCL2-nya nanti kan tinggal pindah ke bawah gitu ya. Tinggal pindah ke bawah. Nah, jadi PCL5 per PCL2 maksudnya tekanan parsial CL2 ya. P daripada PCL5 per P daripada CL2. Nah, gitu ya. Sedangkan 2-nya kan turun ke bawah ya, secara matematik aja ya, hitungan matematikanya. Dikali silang intinya. Paham ya, Safir ya? Oke, mantap. Kita lanjut. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 sekolah mid, tadi ini bukan konsepnya ya. Dalam waktu 1 menit 30 detik aja ya, atau 2 menit maksimal. Nah ya. 1 menit 30 detik, masih ingat mungkin konsep hubungan KP dengan KC. Tapi yang diminta di sini adalah yang KP-nya lebih besar daripada KC-nya, gitu ya. Silakan sekolah mid, kira-kira yang mana jawabannya yang tepat ya. Silakan. Sebentar dulu ya, ini kakak hapus dulu kali ya. Ini tadi bukan konsep yang ini ya. Oke, ya. Silakan sekolah mid menggunakan alat bantu yang ada berupa catatannya boleh ya untuk mengerjakan review kita ya. Oke. Ada pertanyaan boleh disambil, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Oke, waktunya kurang dari 30 detik lagi sekolah mid. 1 menit 30 detik aja ya. Nah, di sini sambil kakak mengingatkan juga boleh.
Hubungan KP-KC nanti menggunakan persamaan yang yaitu KP sama dengan KC dikali gitu ya, dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Ini ya kalau masih ingat ada nanti persamaan hubungan KP dan KC, yaitu ini tadi persamaannya ya. Baik Sekolah Mid, waktunya habis. Silakan dijawab dalam hitungan 3, 2, 1. Habis waktunya ya. Oke, kita cukupkan dulu. Baik, terima kasih semua yang sudah menjawab dan ikut berpartisipasi. Di sini ada 33 orang yang menjawab ya. Dan paling banyak jawabannya adalah yang D. Kita simpan ya. Berikutnya ada C, B, dan A. Kita sambil. Di sini kan tadi sudah ada rumusnya ya atau persamaannya. KP dan KC tadi masih ingat konstanta kesetimbangan. Mudah sekali kanan per kiri pangkat koefisien. Itu yang paling penting diingat sekolah mid ya konsepnya. Jadi rumusnya sih berubah-ubah ya. Ingat aja konsepnya. Konstanta kesetimbangan KC maupun KP kanan per kiri pangkat koefisien. Kalau R di sini nilainya udah tentu pasti ya tetapan dia 0,082. Nah, gitu. Kalau T di sini adalah suhu sekolah mid. Nah, ya suhu atau temperatur ya. Suhunya di sini dalam Kelvin wajib 0 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin gitu ya. Jadi cara ngubahnya gitu. Derajat Celcius ditambah 273. Wajib dia dalam Kelvin. Kemudian delta N di sini adalah selisih ya. Delta N itu adalah jumlah total selisih koefisien, total koefisien yang koefisien gas ya. Koefisien gas yang di sebelah kanan dikurang yang di sebelah kiri kayak gitu sekolah mid. Nah ya, koefisien gas kanan dikurang kiri. Sebagai penentu hubungan daripada KP dan KC ini sebenarnya delta N. Ya, sebagai penentunya delta N. Jadi kalau kita buat warna merah penting nih ya. Jadi dari sini hubungannya bisa ditentukan dari delta N-nya. Secara matematik, jika delta N-nya nanti lebih besar daripada 0 dan disubstitusikan ke rumusnya, maka hubungan KP-nya akan ikut lebih besar juga daripada KC, gitu ya. KP KC ya. Kalau lebih besar 0, delta N-nya, KP-nya lebih besar daripada KC, gitu ya. Berikutnya juga mengikuti jika delta N-nya lebih kecil misalkan. Lebih kecil 0, maka nanti nilai KP juga akan mengikuti lebih kecil daripada KC-nya. Itu sekolah mid ya. Kemudian lanjut satu lagi, jika delta N-nya nanti sama dengan 0, maka nilai KP-nya ikutan sama dengan KC. Itu sekolah mid ya. Oke, berarti di sini kita menggunakan data yang mana? Karena yang diminta kan KP lebih besar KC ya. Maka kita cari yang delta N-nya lebih kecil ya. Maaf salah ya. Maaf salah sekolah mid. Kan di sini KP lebih besar KC ya, yang pertama maksud Kakak nih. Nah, maka kita harus cari yang delta N-nya lebih besar daripada 0. Delta N kan tadi ini nih, koefisien gas kanan dikurang kiri gitu ya. Maka dari itu kita cek satu persatu. Untuk yang A, kalau Kakak langsung aja kali ya, delta N gitu ya, sama dengan yang kanan 2 koefisien gasnya, ini gas ya, gas. Yang sebelah kiri, ini dua-duanya gas nih, dua-duanya dah. Koefisiennya ini 1, sedangkan ini NO koefisiennya kan 2 ya. Berarti di kanannya tadi 2, dikurang yang sebelah kiri ya, kanan kurang kiri. Di sebelah kirinya 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 2 dikurang 3, minus 1. Minus 1 lebih kecil daripada 0 ya. Kita cari yang delta N-nya lebih besar 0. Seperti itu sekolah mid ya. Kalau yang B di sini ingat kita pakainya yang gas aja, gas. Nah, untuk yang B di sini H2O-nya gas, FeO-nya solid, nggak dipakai, tidak digunakan. Nah, gitu ya. Coret gitu ya sekolah mid ya. Ini nggak dipakai nih, coret aja gini kali ya. Ini FeO4, Fe3O4 solid juga, coret aja. Dah. Yang dipakai hanya H2 dan H2O. Gitu. Koefisien H2O-nya 1, koefisien H2-nya 1 juga ini ya, kalau nggak dituliskan 1 ya. Berarti delta N-nya sama dengan langsung aja ya, 1 kurang 1 berarti 0. Oh, bukan juga, kita nyari yang lebih besar 0. Kalau yang C, koefisiennya ini semuanya gas nih ya, yang C semuanya gas. Koefisien gas yang sebelah kanan 1,
sedangkan yang sebelah kiri 2 ditambah 1. Oh, berarti nanti delta N-nya sama dengan kanannya 1 dikurang 3 ya. 1 dikurang 3 kan jelas negatif ya. Berarti sama dengan -1 gitu ya. Maaf, -2. Ini Kakak perbaikin kali di sebelah bawahnya dikit kali Scholamit ya, -2. Oh, berarti bukan juga. Yang D kita gunain gasnya aja ya. Ini gas benar, ini C-nya solid dicoret. Ini H2O-nya gas. Koefisien H2O 1, CO1, H21. Oh, berarti delta N untuk yang D sama dengan kanannya kan jadi 2 ya. Karena kanannya kan 1 dan 1 yang D ya. Berarti 2. 2 dikurang yang sebelah kirinya kan ini cuma H2O 1. Benar ya? Kanannya 2, kirinya 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. Oh, 1 lebih besar 0. Maka jawabannya yang D ya. Nah, jawabannya yang D langsung ya. Oke, seperti itu sekolah mid. Kalau yang E nanti bisa dihitung sendiri kali ya. Ini solid diabaikan. Ini solid diabaikan. Maka delta N sama dengan kanan yang gas ini 2, yang kirinya 3. Ya kan 2 kurang 3 sama dengan -1 juga nih kalau yang E ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Karena nilainya 1. 1 lebih besar daripada 0. Baik, seperti itu sekolah mid. Kalau ada pertanyaan boleh disambil silakan. Kalau tidak ada, oh ya maaf di sini dari Fahmi R-nya tetapan Boltzmann bukan Kak? Setahu Kakak itu R itu satu tetapan namanya restitusi ya, tetapan restitusi. Kakak kurang paham nih apakah si Boltzmann yang menemukannya atau bukan ya. Bisa jadi ya. Mohon maaf keterbatasan Kakak juga. Ya, nanti boleh dicari tahu ya dengan Kakak fisikanya atau di searching juga boleh. Nah, ya nanti Kakak juga ikut searching juga lah ya. Baik sekolah mid kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Kalau tidak ada Retno, kalau ini S sama L diabaikan ya Kak? Ya betul sekali. Tetap aja di dalam hukum kesetimbangan solid dan liquid diabaikan ya. Jadi dalam konsep hitungan di semuanya di bagian kesetimbangan kimia ya semuanya diabaikan. Solid dan liquid abaikan ya. Kayaknya nggak usah kita tulis lah ya tadi udah. Baik, lanjut lagi Fahmi. Tadi hasil pollingnya belum keluar Kak. Oh iya, belum Kakak itu ini ya, belum hasil resultnya ya. Itu tadi sudah ya, sudah tampil ya. Kalau dari Aisyah, kalau misal yang ditanyanya KP sama dengan KC, berarti cari koefisiennya yang sama kiri kanannya. Ya betul sekali Aisyah, mantap. Karena hasilnya pasti 0 ya. Kalau koefisien kiri kanan yang gas. Hati-hati ya Aisyah dan sekolah med yang lain, wajib yang gas. Lanjut dulu Naswa, berarti kalau ada yang aku dihitung juga Kak. Aki maksudnya ya. Aki itu ya oh iya kalau aki bukan gas ya. Di sini hanya berlaku untuk gas aja sekolah mid. Nah ya hanya gas aja. Ini kan kebetulan soalnya semuanya gas juga ya. Jadi nanti yang memberikan tekanan parsialnya yang digunakan hanya yang fase gas. Gitu ya sekolah mid ya. Oke, Naswa tadi sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan boleh Aisyah tadi sudah ya. Oke. Kan tadi dijawab ya. Yang cari yang koefisiennya sama kiri kanan betul sekali. Oke, cukup kali ya. Dari Putri, kalau KP sama dengan KC berarti yang B ya Kak? Betul sekali Putri. Kalau KP sama dengan KC jawabannya yang B. Baik, habis ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Boleh disambil kalau masih ada ya. Lanjutkan pertanyaannya. Kalau tidak ada, nomor 3 sekolah mid. Pada suhu tertentu diketahui ini udah ada persamaan reaksi beserta nilai K-nya. Nah ya, nilai K-nya sih K1 dan K2 nulisnya gitu aja ya. Kemudian, maka pada suhu yang sama, harga konstanta keseimbangan untuk reaksi, ini udah ada reaksinya nih, yang ditanya nilai K untuk reaksi yang di bawah ini sekolah mid. Adalah, ini hitungan nilai K kalau masih ingat ya, caranya hitungan nilai K. Ya, ada pertanyaan boleh silakan. Tidak? Oke, sambil dilanjut sekolah mid ya, nomor 4. Ayo silakan dicoba hitung, nih pollingnya sudah Kakak tampilkan ya. Ayo disambil jawabannya kira-kira yang mana nih untuk yang nomor 4. Waktunya 1 menit 30 detik lah ya atau maksimal 2 menit kalau kelewat ntar waktunya ya. Di sini kalau Kakak sambil ya nanti dia boleh
nilai K itu ya jika reaksi ketentuannya di sebelah sini Kakak tulis Scholamit ya. Ketentuan gitu. Nah, jadi kita merubah reaksi yang diketahui datanya nanti harus menjadi reaksi yang ditanya gitu ya. Ketentuannya, cara mengubahnya, reaksi yang diketahui boleh nanti dibalik gitu ya. Nah, ketentuannya reaksi gini ya. Jika reaksi dibalik, maka nilai K-nya jadi seperka gitu, dibalik juga gitu ya. Reaksi dibalik, maka nilai K aksen gitu ya, perubahannya akan menjadi sama dengan seperka, seperka awal gitu ya, Scholamit ya. Oke. Ya silakan Scholamit sambil mengerjakan boleh ya semuanya ya. Nah, gitu. Jika reaksi dibalik, K-nya nanti akan menjadi seperka, gitu ya. Jika nanti reaksinya dikali, gitu ya, nanti boleh juga reaksinya dikali. Jika reaksinya dikali dengan bilangan tertentu, misalkan aja N, maka nanti nilai K-nya bukan dikali ya, tapi dipangkatin Scholamit. Maka nanti nilai K akan dipangkatkan N gitu ya. Kemudian jika nanti reaksinya dijumlah gitu aja ya terakhirnya ya. Dijumlah. Oke, waktunya kayaknya udah mau 2 menit ya. Dijumlah, maka nanti nilai K-nya Scholamit harus dikaliin, bukan dijumlah ya. Misal nanti ada K1 dikali K2 gitu ya, atau dikali lagi K3 jika reaksinya dijumlahkan ya. Baik, itu ketentuannya. Pollingnya kita cukupkan dulu ya. Silakan kalau ada tambahan untuk jawabannya dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, habis ya. Baik, kita cukupkan dulu Scholamit ya. Di sini hasil pollingnya. Terima kasih semua yang sudah menjawab soalnya, yaitu ada 39 orang nih yang menjawab. Paling banyak jawaban B sebanyak 30 orang. Baik, kita langsung bahas nih ya. Selebihnya bervariasi A, B, A, C, D, E ya. Kita lanjut Scholamit, caranya disamakan Scholamit ya. Caranya nanti dengan menyamakan, ketentuannya nanti untuk menyamakan gitu ya. Samakan. Nah, kalau kakak biasanya ngajarinnya dengan cara prinsipnya menyamakan. Perhatikan yang pertama kita samakan misalkan NO ya. Ini ada 2 NO nih. Dah. NO di atas ada di reaksi nomor 1, benar ya? Tapi ada 2 NO-nya. NO ada 2 nih. NO, NO lagi. Oh, NO-nya ada 2. Ntar kita bingung nih gimana biar jadi NO-nya 2 NO. Di-skip aja Scholamit. Nah ya kalau yang ada 2 di-skip aja. Nggak apa-apa di-skip. Dah gitu ya. Kita lanjut Scholamit. Berikutnya kita samain O2. O2. Nah ini kakak lingkarin lagi nih O2. O2 ada di reaksi yang mana? Di atas kita cek O2 ada di reaksi nomor 1. Benar ya? Nah, ini O2 juga nih. Nah, kelihatan Scholamit ya. Di atas setengah O2, di bawah setengah O2. Kalau yang di atas ini posisinya di sebelah kanan, benar ya? Nah, kalau yang di bawah ini posisinya di sebelah kiri. Oh, nilainya udah sama koefisiennya. Hanya saja beda posisi aja zatnya nih, O2-nya. Gitu ya. Maka untuk yang reaksi pertama yang di atas supaya sama dengan yang di bawah gitu ya. Maka yang pertama ini kita balik. Nah, ya nanti dibalik gitu Scholamit ya. Udah selesai, itu aja perlakuannya ya. Karena kan koefisiennya udah sama, jadi tidak perlu dikali Scholamit ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi yang kita samakan berikutnya siapa? Yang kita samakan berikutnya boleh nih si N2O3 ini ya, N2O3 nih. Nah, mana N2O3? Ada di reaksi nomor 2 Scholamit. Kelihatan ya ini ya. Nah, nih N2O3. Posisinya udah sama Scholamit, sama-sama di kanan, ini di kanan, yang ini juga di kanan, benar ya? Kemudian koefisiennya juga udah sama nih. Ini koefisien 1, di sini juga koefisien 1. Karena sudah sama, jadi jangan diubah Scholamit. Berarti yang kedua tetap gitu ya. Dah, yang ditanya kan nilai K-nya ya, nilai K-nya menjadi berapa? Maka nanti di sini kita cukup membuat untuk nilai K-nya aja ya, nggak usah reaksinya nggak usah dibalik, dikali nggak usah ya, karena kan kita hanya mencari nilai K. Boleh Scholamit ya?
Untuk di UTBK juga nanti kita fokus ke pertanyaannya aja. Nah, ya yang tidak perlu nggak usah kita buat. Maka nanti nilai K1 ya, nilai K1-nya nanti akan menjadi karena dibalik nanti dia jadi 1/K1. Gitu ya. Dibalik jadi 1/K. Kemudian untuk yang di bawahnya reaksi kedua kan tetap ya, berarti nggak usah diubah. Tetap menjadi K2 gitu. Kemudian selanjutnya nanti reaksinya kan dijumlah ya. Kalau dijumlah reaksinya, maka nilai K-nya dikali. Benar ya? Nah, nanti nilai K-nya harus dikali. Dikali ini ya, dalam kurung dikali. Maksudnya ini reaksinya yang dijumlah ya, sekolah mid ya. Kemudian hasilnya nanti di sini adalah jadi 1/K1 dikali K2 gitu kan ya. Maka nanti diperoleh hasil akhirnya yaitu kita merahin kali ya. K2 per K1. Selesai ya. Ini jawaban akhirnya ya. K2/K1 cuman yang B. Ya betul ya, jawabannya yang B berarti. Oke, mantap. 30 orang menjawab dengan benar. Oke, mantap banget ya, udah paham berarti. Baik, silakan sekolah mid disambil kalau ada pertanyaan, boleh ya. Dari Putri ya. Berarti koef diabaikan ya Kak. Koef 2. Maksudnya koef 2 diabaikan yang soal yang tadi mungkin tadi ya. Soal yang tadi kalau koef solid dan liquid diabaikan. Gitu ya Putri ya. Kalau dilanjut lagi Konita, kenapa jadi dibalik Kak? K2/K1. Ini kan 1/K2 dikali maaf, Kakak salah sebut. 1/K1 dikali K2 gitu ya. Karena reaksinya nanti dijumlah Konita ya. Di sini kalau Kakak hapus ya. Ini maaf, gini ya. Jadi di sini sebenarnya sih nanti reaksinya kan harus dijumlah ya. Nilai K-nya kan diubah kayak gini ya. Nilai K-nya sudah berubah. Nanti reaksi harus dijumlah ya langkah akhirnya. Karena kan reaksinya ada dua. Supaya menjadi satu buah reaksi yang ditanya tadi nih yang di bawah, maka reaksinya harus dijumlahkan. Gitu ya. Kalau yang diketahui 2 reaksi, 3 reaksi, 4 reaksi, langkah terakhirnya wajib kita jumlahkan. Gitu. Reaksi reaksi ya reaksi dijumlah. Nah, itu ya langkah terakhirnya reaksi dijumlah. Nah, gitu. Maka nilai K-nya sebenarnya sih dikali ya, dikali. Nah, nih. 1/K1 dikali K2. Kalau ditulis gini ya, 1/K1 dikali K2, maka K2/K1. Bukan dibalik ya. Nah, jadi sebenarnya nanti dia dihitung. Nah, perkaliannya seperti itu. Bisa dipahami mungkin Konita? Kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi ya. Kemudian kita lanjutkan dulu pertanyaan lagi nih. Safir, Kak, aku nggak paham kok dikali, Kak. Dikali memang harus dikali ya. Tadi barusan Kakak jelaskan ya Safir ya, mungkin paham juga kali ya. Nah, jadi reaksinya nanti harus dijumlah nih supaya ketemu reaksi yang di bawah gitu ya. Nanti kalau mau ditulis dibalik dulu, baru kalau reaksi keduanya tetap. Ya, setelah dibalik dan tetap tadi dijumlahin tuh. Nanti kalau ada zat yang sama kiri kanan kita coret ya, karena kalau sama tapi beda ruas dikurang dia. Gitu skala mid ya, Safir ya, dikurang baru nanti supaya jadi reaksi yang di bawah ini nih, supaya nanti jadi yang ini, yang di bawah ini ya, supaya nanti jadi yang di bawah ini. Karena reaksinya dijumlah maka K-nya dikali ya setelah perubahannya tadi ya, caranya gitu. Baik, dari Safir, kalau masih ada pertanyaan lagi boleh ya ditanyakan saja. Fahmi untuk berarti 2NO-nya nggak usah dihitung juga Kak. 2NO tadi Kakak udah jelasin ya, NO. NO kan sama nih. NO. Kita bukan dihitung ya, tapi disamakan. Nah gitu. NO ada dua nih, NO-nya kembar ya. Jadi yang kita samakan, yang dia satu dan satu aja ya. Gitu, kalau satu dan di atasnya ada dua, ntar sekolah mid bingung nanti caranya gimana nih dua di atas satu di bawah supaya menjadi yang di bawah itu. Intinya kalau zatnya diketahui dua di atas di skip aja ya. Nanti buat bingung sendiri gitu ya. Baik, dari Pami tadi udah ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh Putri yang di skip maksudnya apa Kak? Supaya kita nggak bingung aja nanti. Kan caranya menyamakan ya, menyamakan. Misal di sini ada O2. Nah, di sini misalkan O2 nih, di bawahnya ada
O2 juga, misalkan 3O2. Nah, yang diminta adalah 7O2 misalkan. Nah, gimana nih biar jadi 7O2? Bisa sih ini dikali 4, tapi belum tentu sekolah mid. Nah, ya karena kan yang di bawah ini nanti bisa aja berubah lagi gitu ya. Jadi bisa perubahannya 2, dihindarin ya. Nah, kalau ada yang seperti ini nggak usah, di-skip aja. Nah, gitu ya. Kita samainnya yang satu dengan satu zat aja. Itu sekolah mid kalau ada yang seperti ini, di bawah ada ini kan, mau kita samain dengan yang di atas, tapi di atas dia ada 2 buah nih O2-nya. Di-skip aja yang bentuk kayak gitu ya. Pak mungkin Putri ya, silakan yang lain kalau ada pertanyaan juga. Di sini kalau Kakak sambil ya dari Ahmad Gunardi ya. Karena di jumlah Kak. Iya betul sekali, karena di jumlah tadi ya Gunardi ya. Dari Kuy, Kak tadi yang K1 kenapa jadi seper K1 terus yang K2 tetap K2 karena tadi disamakan ya konsep menyamakannya. Ya. Dariku ya. Ini tadi kan, untuk yang O2 bener ya, nih O2 nih yang warnanya sama nih, sama-sama merah kan, dia beda posisi ya, Kui ya. Kalau yang di atas posisinya di kanan, kalau yang ditanya ini, yang ditanya kan yang di bawah ya, posisinya di kiri. Supaya sama, makanya yang di atas dibalik ya kan, supaya sama-sama di kiri gitu. Kan ketentuannya nanti harus kita samakan zatnya ya gitu ya. Zat yang ada di reaksi yang diketahui dengan yang ditanya harus kita samakan. Itu ya. Oke. Cukup jelas mungkin ya. Berikutnya lagi Nabila, Kak kalau koefisiennya nggak sama harus disamain dulu. Ya betul sekali Nabila. Nah, ya. Berikutnya Sapir, paham ya Kak kondisi nanti dibagi itu kalau gimana ya Kak? Dibagi kita skip aja, kita anggap aja dibagi itu sama dengan dikali sekolah med. Misalkan ini 2, ini 1. Biar 2 supaya jadi 1 kan dibagi 2 gitu ya. Itu sama aja artinya 2 supaya jadi 1 dikali setengah. Benar ya? Jadi misalkan 3 biar jadi 1 dibagi 3. Dibagi 3 itu sama aja dikali sepertiga gitu sekolah mit. Paham ya? Jadi kita pakai aja yang dikali tadi. Intinya nanti dia dipangkatin. Nah, dikali sepertiga, maka nanti K-nya dipangkatin sepertiga gitu ya. Untuk aturannya ini udah Kakak tuliskan ya. Oke, tadi suaranya putus-putus ya. Oke, Kakak mohon maaf ya kalau suara ini kendala jaringan sekolah med. Diingetin aja langsung ya, mungkin biar Kakak itu nih, biar jelas ya. Oke, sudah cukup jelas semuanya ya. Kita lanjut. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh disambil, kalau tidak ada lanjut nomor 5 nih. Nomor 5, reaksi berikut akan menghasilkan produk lebih banyak jika volume diperbesar. Oke, kita fokus ke pertanyaan aja kali ya di sini ya. Faktor volume sekolah med. Di sini kita udah 5:25 nih. Semenit aja kali sekolah med ya. Silakan bagi yang sudah tahu konsepnya dan mengerti cara menjawabnya, silakan dijawab sekolah med dalam waktu 1 menit. Ya 1 menitnya nggak apa-apa ya, biar keburu menjawab soal yang lain nih. Ih, lah. Ya, ada pertanyaan silakan. Halo, cek tidak? Oke, kalau nggak ada kita sambil kali ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya di sini untuk nomor 5 Kakak sambil dah kasih tahu konsepnya juga ya. Volume. Di sini kalau Kakak dulu ngajarinya mungkin di ENEP mungkin ya bagi siswa ENEP. Dan siswa ENEP pasti nanti Kakak pengajarnya biasanya ada juga yang ngajarinya kayak gitu ya. Di PPT juga ada. Nah, ya nanti di sini boleh sekolah med diingat untuk volume. Kalau konsepnya aja langsung mungkin ya. Konsepnya sih nanti ini biar mudah ingat aja sekolah med ya. Nanti ada keterangannya gini nih Kakak nih. Vocil gitu ya. Vocil nih artinya volume diperkecil sekolah med ya. Jadi faktor volume. Vocil artinya volume kecil ya, volume diperkecil. Nah, paham ya? Vocil gitu. Nanti dia kesetimbangan akan bergeser sekolah med ya. Nah, jadi di sini akan bergeser ke arah mana? Ke arah kocil. Itu sekolah med ya, diingat jembatan keledainya aja biar mudah mengingatnya. Nah, gitu ya. Volume itu nanti berbanding terbalik dengan tekanan ya. Jadi samain aja nih dengan tekanan. Jadi
Vocil atau volume diperkecil itu sama aja dengan tekanan. Tekanan itu P ya. P-nya besar, tekanan diperbesar gitu Scholamit. Nah ya, P itu tekanan ya, pressure ya. Tekanan diperbesar gitu. Gesernya kemana? Sama aja, geser ke koefisien yang lebih kecil ya. Nah, total koefisien gas yang lebih kecil gitu ya. Ini aja kali konsep penjelasannya kakak ya, biar sederhana ya. Sebaliknya, jika volume diperbesar, maka kebalikan. Singkatannya yaitu FOSAR ya. FOSAR, volume diperbesar. Terus Scholamit ya, biar mudah ingat aja nih. Nah, ya. Volume diperbesar, maka nanti volume diperbesar itu sama artinya dengan tekanannya kecil ya, tekanannya diperkecil gitu Scholamit. Nanti jawabnya dia akan bergeser di sini kali ya, bergeser ke arah kosar gitu ya. Aduh, waktunya udah lewat ya. Kosar. Kosar yaitu koefisien gas atau koefisien yang lebih besar gitu ya. Koefisien yang lebih besar. Nah, gini Scholamit ya. Oke, cukup ya. Kemudian kita lanjut di sini kita cukupkan dulu pollingnya Scholamit dalam hitungan 3, 2, 1. Ya sudah 3 menit ya. Oke, habis waktunya ya. Terima kasih semua yang sudah menjawab. Ada 27 orang. Nah, ya. Kemudian Scholamit di sini yang diminta kan langsung kita bahas ya. Agar atau reaksi berikut yang menghasilkan produk lebih banyak itu Scholamit. Di sini sebagai tambahan lagi berdasarkan asas Le Chatelier ya untuk pergeseran kesetimbangan, nanti dia jika bergeser ke kanan atau ke arah mana dia bergeser kesetimbangannya, maka ke arah itu zatnya akan besar. Nilainya akan besar ke arah gitu. Misalkan kakak tulis aja kali ya. Misal nanti dia ternyata jawabannya geser ke sebelah kanan gitu ya. Misal geser ke sebelah kanan. Maka yang di sebelah kanan akan jadi besar Scholamit. Ini kakak buatnya gini aja kali ya. Panah 2 ya kan. Kaki. Kanan dan kiri. Kalau geser ke sebelah kanan, yang kanan akan semakin bertambah. Sedangkan yang sebelah kiri akan semakin berkurang. Ini asas La Chatelier ya atau pergeseran kesetimbangan ya, konsep pergeseran kesetimbangan. Baru kemudian yang kedua, jika nanti dia bergesernya ke sebelah kiri, maka nanti sama kayak tadi ya, kanan ini setimbang kan panah bolak-balik nih. Panah bolak-balik kanan kiri gitu ya. Maaf kebalik kakak nih. Ini kiri ya. Salah tulis ya. Kika kayak kiri kanan. Yang kiri justru akan nambah Scholamit karena kan dia gesernya ke kiri gitu ya. Kalau geser ke kanan, yang kanannya nambah, yang kirinya kurang. Begitu sebaliknya. Oke, cukup jelas mungkin ya. Maka dari sini nanti kita cek volume sistem diperbesar. Berarti kita gunakan yang FOSAR ya. Volume diperbesar, geser ke koefisien yang besar. Gitu Scholamit ya. Jadi ini yang kita gunain nih. Karena volumenya dia diperbesar gitu ya. Maka dari itu jawabannya geser ke koefisien yang lebih besar. Kita cek koefisien lebih besarnya. Untuk yang A, kakak panahin kiri kanan aja kali ya. Gini ya. Yang kanannya koefisiennya 2 nih. 2. Yang sebelah kiri koefisiennya ini 1 dan 2. 1 dan 2 berarti 3 ya. Oh, yang lebih besar di sebelah kiri. Maka untuk reaksi yang A akan bergeser ke kiri. Seperti itu Scholamit ya. Kemudian lanjut untuk yang B. Kalau yang B ini nanti koefnya kiri kanannya kurang lebih gini Scholamit ya. Yang kanan ini 3. Maaf. Ingat Scholamit dalam hukum kesetimbangan solid dan liquid selalu diabaikan gitu ya. Maka di sini solid diabaikan ini nih. Coret aja nih. Ini solid lagi coret. Ternyata koefisien kanannya 1, koefisien kirinya 1 gitu ya. Nggak ada yang lebih besar, maka tidak mempengaruhi. Ya. Volume tidak mengubah kesetimbangan untuk yang B. Gitu Scholamit ya. Lanjut untuk yang C. Di sini koefisien kanan kirinya belum nemu jawabannya Scholamit ya. Kan supaya menghasilkan produk lebih banyak. Produk lebih banyak maka harus digeser ke kanan ya supaya produknya banyak. Gitu berdasarkan asas La Chatelier, produk banyak maka jawabannya kita cari yang geser
kanan karena produk itu sebelah kanan ya. Belum ketemu jawabannya ya. Kalau yang C ini koefisien kanannya 1, kirinya 2 dan 1 berarti 3 nih. 3 kanan 1. Oh, bukan juga. Nah, ini kirinya ya. Yang besar. Lanjut kalau yang D ini solid diabaikan nih. Koefisien kirinya 1, koefisien kanannya 1 dan 1. Oh, berarti koefisien kanannya 2 ya. Sedangkan koefisien kirinya 1. Oh, ini berarti yang benar nih ya. Jawabannya adalah yang D ya. Seperti itu sekolah mid ya. Kalau yang E nanti juga bukan ya, karena kanannya 2, kirinya 3. Berarti nanti kirinya yang lebih besar ya. Untuk solid diabaikan. Seperti itu sekolah mid. Cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan boleh disambil sekolah mid di kolom chat atau komentarnya. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini dari Ahmad Gunardi, koef yang mana Kak? Kanan kiri ya. Nah, koef kecil, koef besar. Yang mana tadi maksudnya kanan kiri ya. Nah, total koefisien yang di kanan dan total koefisien yang di kiri. Sama seperti menentukan hubungan nilai KCKP yang tadi barusan ya. Nah, Ahmad Gunardi gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan dilanjut sekolah mid kalau masih ada. Kalau tidak ada kita lanjut ke soalnya lagi. Nomor 6. Di nomor 6 di sini persamaan reaksi kesetimbangan berdasarkan grafik di atas adalah oke, di sini ada grafiknya sekolah mid yang diminta persamaan reaksinya, kesetimbangannya. Ini soal UTBK tahun 2019 nih yang kakak ingat ya. UTBK 2019 kayak gini soalnya sekolah mid. Nah, kurang lebih ya. Oke, silakan sekolah mid dijawab di sini di kolom di polling ya, kita polling lagi ya. Dalam waktu 2 menit lah ya maksimal ya untuk yang ini ya. Silakan sekolah mid, bagi yang sudah mungkin kita langsung bahas ya. Oke, yang sudah tahu boleh langsung dijawab ya caranya, boleh dikerjakan dulu dihitung dan nanti kalau sudah ketemu dijawab langsung. Atau 1 menit aja kayaknya nggak apa-apa ya, berhubung ini karena waktu sekolah mid biar kita bisa lanjutkan lagi ya. Waktu kita soalnya 6 menit lagi nih. Nah ya 6 menit lagi. Oke. Kita sambil ya, bagi yang masih mau ngerjakan boleh, bagi yang sudah ini mungkin boleh kita langsung bahas saja. Nah ya kita langsung bahas boleh ya, karena berhubung waktu sekolah mid ya. Pertama sekolah mid yang ya boleh silakan ditanya. Maaf kakak tadi kurang dengar. Halo, cek. Dari Rizky ya tadi ya? Rizky Khairul? Bukan? Bukan ya? Oke, bukan ya. Oke, kita sambil lanjut ya sekolah mid ya. Di sini untuk yang nomor 6 nih. Di sini kan yang ditanya reaksinya ya. Jadi dalam reaksi kimia umumnya nanti gini ya, reaktan. Nah nih, aduh, kenapa nggak bisa nih? Cek 1 2 3 cek. Waduh. Kenapa close tiba-tiba ya? Halo, halo, suara kakak masih kedengaran? Masih ya, masih kedengaran ya? Masih Kak. Kakak nggak tahu kenapa nih tiba-tiba dia nge-close sendiri nih. Ya. Oke, kita sambil bahas lagi sekolah mid ya. Kakak ini tampilin dulu tadi materinya, PowerPoint-nya. Aduh. Oke, di sini sudah ya. Bentar nih. Aduh. Kenapa nggak close sendiri dia ya? Kakak kurang tahu kenapa nih sekolah mid. Mohon maaf sebelumnya. Ini kita lanjutkan. Aduh, ngulang lagi nih. Mana dia nomor 6 ya tadi ya. Nomor 6. Aduh, kelewat. Nomor 6 kita langsung bahas ya. Di sini yang masih menjawab boleh silakan. Pollingnya masih dibuka ya. Aduh, maaf sekolah mid. Tiba-tiba aja dia keluar. Nah, nih kita sambil ya. Berikutnya untuk yang nomor 6 yang ditanyakan reaksi kimia ya. Ingat tadi reaksi kimia itu kan reaktan menjadi produk gitu ya. Nah, ini reaktan menjadi produk. Umumnya sekolah mid, reaktan dan produk itu produk selalu bertambah ya gitu dalam reaksi kimia.
Kecuali tadi bergeser-bergeser itu ya, itu beda hal itu. Kalau di dalam konsep kimia, reaktan selalu berkurang, produk selalu bertambah. Kecuali dia tadi bergeser, berarti itu konsep yang berbeda. Nah, ini kan umumnya aja. Kita kenali reaktannya nih yang berkurang sekolah med kayak tadi ya. Nah, jadi yang berkurang siapa? Yang berkurang adalah A ya. Ini kalau kita cek di grafiknya nih, yang nilainya turun adalah yang A. Oh, berarti reaktannya A gitu sekolah med. Dah. Menjadi produk, produk dikenali dengan yang nilainya naik dia. Yang nilainya bertambah. Siapa aja yang nilainya naik dari grafik, yang nilainya meningkat adalah B. Dan ini siapa nih? Ini C kayaknya ini ya. Duh, kakak kurang ini nih. C-nya nulisnya di bawah sini lagi ya. Kayaknya sih ini kan B udah pasti ya. Ini berarti C nih. Nah, ya. Oke, berarti di kanan adalah B ditambah C gitu sekolah med ya. Nah, ini reaksinya nih. Udah ketahuan. Tapi belum dapat ya. A menjadi B tambah C. Belum tentu ya yang A ya. Bisa jadi nanti yang B kan juga sama. A menjadi B tambah C. Yang penting kita cari dulu koefisiennya. Koefisien nanti didapat dari saat setimbang. Maaf, bukan saat setimbang, saat bereaksi ya. Jadi ditulis nih sekolah med konsep stoikiometri masih ingat ya? Mula-mula bereaksi setimbang, gitu ya. Mula-mula bereaksi setimbang. Gini nih. Koefisien kita peroleh dari kondisi saat bereaksi nih. Kakak tulis ya, koefisien. Nah, nih koef. Nah, ini ya. Koefisien nanti diperoleh dari jumlah zatnya saat bereaksi. Nah, nih koef. Dah tutup kurung gitu ya. Kemudian kita lanjut nih, nilai mula-mula sama si setimbangnya didapat dari grafik sekolah med. Ya, dari grafiknya kita baca. Perhatikan di sini A awal mulanya dari ini kan ya, dari satu ya. Berarti mula-mula A nilainya satu, gitu 1 molar. Ini kan satuannya molar ini ya. Nah, ini satuannya molar. Berarti 1 molar, masukin aja konsentrasinya boleh ya, 1 molar. B dan C mula-mulanya lihat ini B sama C mula-mulanya dari ini kan ya. Ini 0 ya. Nah, pasti nilainya 0 tuh. Dan 0 berarti strip aja ya, menyatakan bahwasanya nilainya nggak ada 0. Nah, ya. Lanjut, saat sisa, saat setimbang. Nah, masih ingat di sini dulu kita pelajarin ya, saat setimbang itu dikenalin pada saat nilainya tetap. Ya. Nah, ini nilainya tetap nih, ini semuanya setimbang nih. Nilai setimbang A dan B sama ya. Nah, kan dia A dan B di sini nih, A dan B ya. Nilai setimbang A dan B adalah 0,6. Ya. A-nya setimbangnya 0,6, nulisnya di S ya. Kepanjangannya kan setimbang. Sedangkan B-nya sama 0,6 juga, nulisnya di sini nih 0,6. Dah. Kalau C-nya saat setimbang berapa? Ini nilai C saat setimbang nih. Nilainya ini ya yang ketika lurus ini ya, nilai C nih saat lurus nih. Nilainya berapa? Ini lihat di sebelah kiri 0,4. Berarti kita tulis saat setimbang 0,4 untuk nilai C-nya. Kemudian kita ketahui tadi kan kiri dikurang ya, kanan dijumlah gitu ya. Maka 1 dikurang berapa? Hasilnya 0,6. Mudah sekali ya kan. 1 dikurang 0,4 ya kan? 1 dikurang 0,4 pasti hasilnya 0,6 gitu ya. Kemudian untuk yang B, 0 ditambah berapa? Hasilnya 0,6. Ya udah pasti 0 tambah 0,6 ya. Ini juga sama ya pasti dari 0,4. Dah ketemu ya. Ini perbandingan koefisiennya kalau kita buatkan di sebelah kanannya adalah 0,4, 0,6, 0,4 sama-sama dibagi 0,2. Betul sekali Amit ya. Sama-sama dibagi 0,2, maka kita peroleh hasilnya nanti 2 banding 3 ya banding 2. Nah, gitu ya. Ketemu dah reaksinya berarti 2A bolak-balik menjadi 3B gitu ya. Ini tadi B ya. 3B ditambah 2C selesai. Maka ini reaksinya ya. Yang jawaban yang benar adalah 2A ya. 2A, 3B, 2C. Ya, jawabannya yang benar adalah yang C. Ya, betul sekali. Mantap ya. Banyak di sini menjawab yang C. Baik, kita cukupkan dulu di sini untuk itunya ya. Udah waktunya juga sebenarnya sudah habis ya sekolah mit ya. Berikutnya nanti kalau di sini kalau ada pertanyaan boleh kita cek pertanyaan dulu mungkin ya.
Izin, boleh yang izin, oke. Dibaginya itu pas lagi bereaksi ya, Kak? Bingung sama yang bereaksinya. Dibaginya itu koefisiennya cuman disederhanain aja ya, Putri dan sekolah yang lain. Kalau udah ketemu saat bereaksi, di sini jangan ditulis 0,4A menjadi 0,6B ditambah 0,4C. Sebenarnya sih boleh ya, tapi koefisien dalam reaksi kimia harus dalam bentuk yang sederhana gitu ya. Dalam bentuk yang sederhana jadi diubah jadi bilangan bulat. Caranya nanti dibagi 0,2 gitu ya. Tadi ini keterangannya sudah tadi ya. Ini semua nanti dibagi 0,2. Maaf, dibagi 0,2 ya. 0,2 supaya nilainya jadi sederhana. Oke, paham ya? Kemudian tadi dari siapa lagi ini? Oke, dari Putri tadi sudah ya. Posisi timbang itu apa harus di tengah-tengah gitu, Kak? Posisi setimbang itu dia bukan di tengah-tengah sih ya, saat nilainya tetap. Nah, jadi grafiknya dia lurus saja. Lurusnya datar ya, nggak naik, nggak turun. Nah, itu saat setimbang. Ya. Saat nilainya lurus aja atau saat tetap gitu ya. Itu kita sebut namanya saat setimbang nih. Nah, nilainya nanti tetap tidak lagi berubah konsentrasinya, tidak naik, tidak turun. Setimbang namanya gitu ya. Kemudian nggak mesti di tengah-tengah ya, bisa di atas banget dia, bisa di bawah, bisa di tengah juga bisa. Kita sambil anggun Kak tadi 2:3:2 dapat dari mana? Dari sini nih. 0,6, 0,4, 0,6, 0,4 sama-sama dibagi 0,2 ya. Untuk menyederhanakan angkanya ya. Semuanya dibagi 0,2. Ingat tadi koefisiennya diperoleh saat bereaksi gitu ya. Nah, maka diperoleh nanti setelah disederhanakan 2, 3, 2. Gitu Anggun ya. Kemudian lanjut lagi. Habis ya, tidak ada pertanyaan lagi. Berhubung waktu terbatas sekolah mohon maaf dulu ya. Di sini soal reviewnya masih agak banyak sih sebenarnya ya. Ada 12 ya, ada 12 soal di sini. Mohon maaf sebelumnya sekolah tidak bisa terbahas semua. Nanti bisa dibahas di lokasi belajarnya masing-masing ya untuk siswa Nurul Fikri. Untuk yang lainnya nanti kalau mau dikonsultasi lewat aplikasi sekolah boleh silakan ya. Atau konsultasi langsung tatap muka di Nurul Fikri ya di NF lokasinya masing-masing. Baik sekolah mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan juga. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Kakak cukupkan dulu ya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama semuanya ya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.